Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa ibnu Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Usman an Muhammad bin Yahya bin Habban anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna lau taftahu amalas syaiton. Terjemahnya, haddasana telah menyampaikan hadis pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair. Mereka mengatakan haddasana Abdullah bin Idris dari Rubai'ah bin Usman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin dan di dalam segala sesuatu atau segala keadaan kullin khairun itu harus lebih baik. Akhris ala ma yanfa'uka, maka bersikeras bekerja keraslah ala ma yanfa'uka pada hal-hal yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in dan minta tolonglah billahi kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, apabila syai'un sesuatu menimpamu, fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan lau anni. Jadi kalau menimpa sesuatu jangan mengatakan wah saya kalau tidak begini mah meureun kieu. Jadi itu kan lamun andaikan tidak begini maka tidak begitu. Andaikan tidak begitu maka tidak begini, itu tidak ada arti. Lau anni fa'altu karena kada wa kada, andaikan aku berbuat sesuatu maka tentu akan begini-begini. Jangan berkata begitu. Walakin tapi kul, katakan olehmu qadarullah, itu qadar atau takdir Allah. Kalau ada sesuatu sudah berusaha berjuang tapi tidak berhasil, katakan itu adalah takdir dari Allah. Karena wa masya'a, yang ia kehendaki, fa'ala, dia bisa berbuat. Fa innalao, karena kecap andaikan atau perkataan andaikan itu taftahu amalas syaiton, membuka tindak tanduk atau godaan setan. Lau itu, maka jangan mengatakan lau ini, lau itu. Itu terjemahnya. Kemudian hadis ini dari 7 muhaddis populer, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Maka 3 ulama yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Bahkan Ahmad meriwayatkannya 2 jalur.
Muslim 1 jalur, Ibnu Majah 2 jalur. Sedangkan Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasai tidak meriwayatkannya. Karena ini sudah diriwayatkan oleh Muslim, maka derajatnya menyamai Imam Bukhari. Dan ini redaksinya masing-masing. Redaksinya tidak perlu saya baca. Nanti di dalam syarah juga dibahas. Silahkan nanti Ibu dan Bapak baca. Dan macam-macam redaksinya di dalam tabel tadi. Satu redaksi yang diriwayatkan oleh Ahmad itu menggunakan redaksi al-qawi, al-mu'minul qawi. Di situ ditandaskan wa afdol. Jadi bukan hanya dicintai tapi afdol. Sedangkan redaksi Ahmad itu wa kullu khair. Wa kullun khair. Ada juga wa fi kullin khair. Kemudian yang ketiga ada wasta'in billah. Tapi ada juga yang menggunakan redaksi yang lainnya. Kemudian yang keempat, fa inna alaika amr. Ada juga yang asobaka syai'un kalimatnya. Ini adalah sanadnya, tahrij. Kemudian macam-macamnya, kekhasan sanad mata rantai. Ketika ketiga rawi itu menerima hadis dari gurunya masing-masing. Ahmad 2 kali meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Khalaf dan Adin. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sedangkan Ibnu Majah 2 kali dari Abu Bakar dan dari Muhammad. Namun sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan tabi'in itu sama, yaitu Abu Hurairah ke Al-A'raj. Ini riwayat sanadnya masing-masing, nggak perlu saya bahas, nggak dibaca saja masing-masing nanti. Hanya Al-A'raj itu beliau adalah murid Abdurrahman bin Sohar atau murid Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'rab. Jadi Abdurrahman punya murid Abdurrahman. Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman yang wafat 57 Hijriah. Kemudian dilihat dari sudut tarikh hadis, di Harisah bin Wahab itu Al-Khojai meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Beliau itu bersabda, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang ahlul jannah, tentang ahli surga? Maka setelah ditanya para sahabat, beliau bersabda, kullu dha'ifin mutadha'afin lau aqsama 'ala Allah la yarahu illa ahbarukum bi ahlin nar qala amalin hawadin mustakbir. Ketika beliau mengatakan, maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni surga? Kata beliau, yaitu setiap orang yang lemah dan ditindas, yang sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Orang yang tertindas, ditindas, maka kalau dia berdoa pasti dikabul. Makanya jangan menindas orang, sebab orang yang tertindas itu kalau berdoa, dan itu tidak disebut yang tertindas itu siapa gitu. Kalau kita berbuat dolim kepada orang, kalau yang didolimi itu berdoa untuk kecelakaan kita, itu bisa terjadi karena Allah mengabulkan. Nah, Rasul bersabda, kalau Anda ingin tahu ahli surga, yaitu orang yang tertindas dan sehingga dikabulkan. Terus beliau juga mengatakan, apakah aku beritahu tentang ahli neraka? Maka beliau sabdakan, yaitu setiap orang yang beringas, kasar,
dan sombong. Jadi orang tertindas ahli surga, orang kasar masuk neraka. Nah, dalam hal ini terdapat 2 kali dialog dengan ala ukhbirukum, apakah aku beritahukan. Bertanya tentang siapa ahli surga. Kemudian yang kedua, beliau bertanya siapa ahli neraka. Kemudian dijelaskan bahwa ahli surga itu orang yang tertindas. Nah, orang yang diperlakukan pihak lain kurang baik atau ditindas, maka apabila berdoa akan dikabulkan. Nah, tentu saja pertanyaannya dan jawab beliau yang bertanya, beliau yang menjawab, ya seperti tadi dikatakan, orang yang ngerti, namun gitu mah tuh yang ke surga teh kudu daek ditindas kan. Nah, jadi namun gitu mah supaya masuk surga udah aja daek tertindas. Akan berlalu setiap tertindas dari pihak lain agar bisa masuk surga. Nah, maka hadis ini menyatakan sebetulnya kalau yang terbaik mah bukan yang tertindas dan juga tidak menindas. Tapi orang yang terbaik mah al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Itulah pentingnya muqaranah hadis, perbandingan hadis itu penting ya, makanya saya masukkan kalau perbandingan hadis mah pada tarikh. Kalau Al-Quran tuh ada tanasub ya. Jadi kalau kajian Al-Quran kan ada 7 taknya. Tak ketiganya itu tanasub. Jadi setelah tartibut tilawah, terjemah, kemudian tarikh, kemudian tanasub. Tanasubul ayat, keterkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi kalau di hadis supaya tidak 8 taknya, enaknya 7 tak, maka masukkan kepada tarikh keterkaitan hadis itu. Jadi sebab kalau tidak dikaitkan dengan hadis ini, hadis yang tadi itu kan tertarik, seneng aja kalau tertindas atau kalau ditindas karena bakal masuk surga. Memang berdasar hadis di atas orang lemah tertindas itu masuk surga. Namun yang paling baik man tertindas dan juga tidak menindas. Bukan orang yang lemah. Jadi secara historis orang mukmin jangan mau jadi orang lemah, jangan mau jadi tertindas. Tapi harus menjadi orang kuat agar menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak mengalami kerugian tadi, maka jangan menindas orang. Nah, jangan menindas pihak manapun. Karena apa? Karena tadi masuknya golongan sombong yang bakal masuk neraka. Itu tarikh. Sekarang tasih hadis, kualitas hadis. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra, juga Al-Baihaqi. Otomatis hadis ini diriwayatkan oleh banyak muhaddis. Jadi kalau lebih dari 3, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 itu masukkan kepada rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Dan itu bisa kita lihat di dalam riwayat sanadnya. Sekarang kita lihat tahlil syarah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Menurut Abu Yahya An-Nawawi, saya istilahkan Imam Nawawinya Abu Yahya karena ada Nawawi nama ya, untuk membedakan ya. Kalau Nawawi nama mah orang Banten, itu hidupnya abad ke-14 Hijriah, wafat dalam usia 86 tahun. Itu namanya Imam Nawawi Al-Bantani.
Nawawinya itu nama. Kalau ini Abu Yahya An-Nawawi, Yahya bin Abu Yahya itu bapaknya Yahya itu, tapi nama beliau juga Yahya. Nawa itu kampung. Ini lahirnya 631, wafat 676. Yaitu pengarang hadis arba'in dan pengarang Riyadhus Shalihin. Yang dimaksud al-qawi, al-mu'minul qawi, itu yang mempunyai kekuatan dalam berbagai hal, kata Imam Nawawi. Contohnya kuat mental dalam berjuang mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian selalu menyiapkan diri untuk jihad melawan tantangan. 3, selalu siap bisa dipanggil terjun ke medan juang. Kemudian yang keempat, selalu tampil, dikoreksi, eksis dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena itu kaitan dengan surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ummah itu adalah yang ukhrijat linnas, yang tampil, eksis, ulah ngumpet. Kalau ingin jadi umat terbaik, ulah ngumpet, ulah tersembunyi. Jangan ujlah. Ujlah itu memisahkan diri. Kan sering dituruti. Karena Imam Ghazali pernah ujlah, memisahkan diri. Tapi Imam Ghazali mah yang lahir 450, wafat 505. Imam Ghazali mah waktu ngumpet teh nyusun ihya. Nulis ihya, dia ngumpet gitu, supaya konsentrasi. Karena Imam Ghazali mah tipenya kalau nulis itu di tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Beda dengan saya kalau nulis di tempat ramai. Makanya di sebelah kanan ada TV harus nyala. Itu kalau saya nulis itu begitu. Di TV harus nyala, bunyi aja. Terserah bunyi nama naon, berarti ditonton, tapi ada suara dengaran kalau nulis itu. Dan itu jadi bukan yang nyempit, tidak ada arti gitu. Hayang jongjon ibadah ngetih we. Tapi itu justru ukhrijat linnas, yang tampil dan siap untuk menghadapi cobaan, sabar menghadapi cobaan. Kemudian yang keenam, kuat itu berusaha keras dengan kekuatan mengharap ridho Allah. Itu semangat dalam ibadah, baik sholat, saum maupun ibadah lain. Kemudian semangat aktif mencari rahmat Allah dan takut akan murka atau lepas dari rahmat Allah. Nah, pangkal hadis ini membandingkan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, al-mukminul qawi, yang memiliki kekuatan dalam segala hal. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dibanding yang lemah. Makanya kan masalah iman itu sering disorot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laranglah kebaikan, bil ma'ruf, wanhau 'anil munkar, larang kebaikan, cegah kemungkaran, atau man ra'a minkum munkaran falyughayyir, barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan biyadih, dengan tangan. Kalau tidak mampu, pabilisani, maka dengan lisan. Lamun teu bisa menghentikan, ngomong, ulah cicing. Kalau tidak mampu, teu bisa ngomong-ngomong acan, heureun kuleta, pabiqalbi dengan hati, tapi adapul iman. Yang tidak ngomong, tidak bertindak, itu lemah iman. Jadi orang yang kuat mah berani ngomong, berani nyarek, berani melarang kemungkaran, dan berani bicara. Makanya ngomong itu penting.
Kalau ngomong itu penting yang lebih baik. Ya apalagi menurut penelitian tahun 2222, lanjut usia kalau ingin sehat harus banyak ngomong, harus banyak bicara. Jadi bapak-bapak yang sudah lanjut usia 70 tahun ke atas harus sering bicara. Jangan cicing wae. Tapi tentu saja yang bermanfaat ya. Yang bermanfaat, sering bicara. Ya, makanya saya selalu ngomong, direkam gitu, dikirim jadi YouTube, kirim dari TikTok. Biar aja ada yang dengar atau ada yang tidak mau didengar mau tidak, pokoknya saya kirim ke YouTube, ke TikTok, pokoknya ngomong. Kalau tidak ceramah saya bicara begitu, bicara sorangan direkam, kirimkan. Tapi yang baik-baik ya, yang baik-baik. Karena itu dalam rangka menjaga kesehatan lansia. Mukmin yang kuat, kemudian ada juga mukmin yang kuat ekonomi, khairun, lebih baik dibanding yang lemah. Kan ada hadis, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Pemberi lebih baik daripada penerima. Jadi kalau ingin lebih baik harus jadi pemberi. Dan ternyata pemberian itu adalah orang yang memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Berarti yang kaya lebih baik. Kenapa saya katakan kaya? Memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri itu tahu, berarti duitnya banyak. Banyak suami menyumbang ke Alfitro 10 juta, istrinya teterangan. Karena apa? Karena loba duitnya. Tapi lamun saeutik makan duitnya 10.000 kayak kanyahoan. Tapi kalau duitnya miliaran, nyumbang 10 juta, 100 juta, teka ganggu gitu urusan rumah tangga. Jadi yang paling bagus mah ekonominya juga kuat gitu. Kalau semacam Khairul Tanjung nyumbang 100 juta, nah teka rasana naon. Coba kalau saya nyumbang 100 juta, kudu jual mobil jual gimana? Ya itu lebih baik. Dan di sini katakan wa ahabbu ilallah, lebih Allah cintai minal mu'minid dhaif, dibanding yang lemah. Jadi pangkal hadis ini mengandung makna bahwa setiap mukmin itu seharusnya berusaha menjadi orang kuat. Jangan rela menjadi orang yang lemah, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Dua, menjadi orang terbaik, karena di situ khairun. Jadi khair itu harus digapai, harus ditempuh. Kemudian harus berusaha dicintai oleh Allah karena ahabbu ilallah. Kemudian jangan menjadi orang lemah karena tidak baik. Yang kuat lebih baik dari yang lemah, makanya jangan jadi orang lemah. Kemudian jika ingin menjadi mukmin yang terbaik dicintai Allah, mesti usaha setiap saat, memiliki kekuatan di dalam segala aspek kehidupan. Sekarang kalimat berikutnya, wafi kullin khairun. Wafi dalam atau pada, kullin segalanya. Jadi kalau ini kan ditanwin kulnya, jadi mencakup segala hal. Kalau kulin ditanwin itu, wa fi kullin, di dalam segala hal khairun, baik. Jadi dalam segala hal, karena kulin itu menggunakan tanwin yang menunjukkan umum, sehingga mencakup segala sesuatu, segala situasi. Tegasnya bagi mukmin itu akan tetap menjadi baik, baik tertindas maupun kuat, baik lemah ekonominya maupun baik, akan selalu baik. Jadi walaupun tadi dorongan Rasul itu harus menjadi mukmin terbaik dan mukmin yang dicintai oleh Allah, tapi seharusnya dalam kondisi apapun, dalam kondisi lemah pun harus tetap meraih kebaikan. Jadi
baik dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan lemah, harus tetap, walaupun dalam keadaan tertindas, tetap iman. Jadi setelah pada kalimat sebelumnya mengecam orang lemah karena kurang baik dibanding yang kuat, maka pada kalimat ini sebagai pujian. Kemudian tegasnya, baik menjadi orang kuat maupun lemah, setiap mukmin itu akan tetap baik. Hanya orang mukmin yang kuat lebih baik. Jadi orang mukmin itu ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik, dan lebih dicintai oleh Allah. Kemudian disebut kullin, semuanya khairun, tetap baik, karena tidak ada mukmin yang jelek. Jadi pada dasarnya mukmin tidak ada yang jelek, selalu bagus dalam kondisi apapun. Makanya setiap mukmin dituntut dalam kondisi dan situasi bagaimanapun mesti meraih kebaikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan olehmu, hai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka Tuhanmu mengetahui itu siapa yang lebih benar jalannya. Jadi bagaimanapun ya manusia itu kan punya kadar masing-masing. Hanya harus tetap baik. Jadi kalimat ini memberi isyarat. Jadi jika ingin lebih baik, lebih dicintai Allah, mesti menjadi mukmin yang kuat. Dalam situasi dan kondisi apapun, baik lemah maupun kuat, harus tetap dalam keadaan kebaikan. Kebaikan yang dicintai Allah oleh Allah itu diusahakan. Keempat, jangan sombong ketika mendapat kebaikan, karena jadi jelek. Jangan lemah mental ketika mengalami penderitaan, karena itu bisa jadi buruk. Segala kesempatan mesti dijadikan lapangan usaha meraih kebaikan. Mukmin harus tetap pandai memanfaatkan situasi dan kondisi agar terus-menerus mendapatkan kebaikan. Kalimat yang ketiga, ahris ala ma yanfa'uka. Kalimat ahris itu bermakna mencari kesempatan atau semangat mencari atau giat bekerja, itu ahris. Makanya Waqi'i ya, Syekh Waqi, guru Imam Syafi'i, yang lahir 150 wafat 204, itu kan aku bertanya kepada guruku, sakautu ila Waqi, aku bertanya kepada guruku tentang bagaimana cara belajar yang baik. Makanya beliau mengatakan dakain wa hirsin, ada hirsin belajar. Kalau ingin meraih kebaikan ada hirs, berusaha keras. Walaupun kadang-kadang berarti rakus ya, atau tamak. Tapi di dalam alamayan fa'uka, dalam usahanya itu bagus. Dan ada juga kecaman di dalam Al-Quran kan, wala tajidannahum akhrasan nas. Ada orang yang paling tamak, rakus. Tapi kalau itu tentu saja ala hayatin, dalam kehidupan dunia. Tapi kalau ikhris, rakus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga, itu bagus. Ayat ini mengecam keras Yahudi yang terlalu tamak dalam kehidupan dunia, bahkan lebih musyrik. Tapi kalau kehidupan akhirat, mayan fauka, itu bagus. Jadi hadis ini akhris alama yang fauka itu mengandung arti dorongan agar semangat hidup, meraih manfaat. Kedua, manfaatkan segala situasi dan kondisi. Tiga, capai segala bermanfaat baik bagi diri maupun manfaat orang lain. Itu harus dicari, harus diraih.
Yang bermanfaat itu mesti diraih, jangan disia-siakan. Dan kelima, semangat giat itu merupakan etos kerja mukmin. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Perkataan wa ini sebagai sambungan ya dari sebelumnya. Jadi selain giat bekerja, ahris, semangat berjuang, mencari yang bermanfaat, juga disertai ista'in billah. Minta tolong kepada Allah. Jadi giat bekerja itu tidak boleh lepas dari doa. Karena apa? Karena ada yang cocok dengan pikiran manusia belum tentu hasilnya benar ya. Karena memang kan manusia itu pikirannya macam-macam, jadi kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Makanya kita harus siap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh At-Tirmidzi, hadisnya cukup panjang. Saya langsung kepada berikutnya. Jadi ista'in billah itu mengandung makna minta pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita ingin mukmin menjadi mukmin yang kuat. Kalau ingin menjadi mukmin yang kuat, minta tolong hanya kepada Allah, jangan mengharapkan pertolongan sesama. Karena kalau kita senantiasa atau selalu minta tolong kepada orang lain, itu lemah. Itu lemah. Jadi seperti dalam kehidupan suami istri saja. Ada kan seorang suami teh segala macamnya kudu dilayani oleh istri. Minum kopi, minum teh, tangawadahan dan dahareun segala macam kudu dilayani oleh istri. Sebetulnya itu kan lemah. Tergantung tergantung segalanya. Nah, berat nanti kumaha lamun ditinggalkeun maut. Jadi kan orang mukmin mah dia merencanakan visi. Itu harus tetap dijaga, bukan lauk, bukan andaikan. Waspada atau jaga kayak keharap. Jadi kalau saya sekarang punya istri, bagaimana kalau istri saya meninggal atau tidak ada atau sakit? Jadi saya harus bisa bekerja sendiri, harus bisa hidup sendiri. Istri saya juga harus begitu. Bagaimana kalau suami saya meninggal? Apakah akan stres? Gitu? Apakah depresi dan meninggal? Jadi harus ada persiapan seperti itu. Karena kan kita berbicara mukmin yang kuat. Maka minta pertolongan tuh terus kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga juga. Kemudian yang kedua, yakin bahwa Allah itu kan memberi pertolongan bila diminta. Yakin. Nah, kalau keyakinan itu kan kuat mental. Terus jangan minta pertolongan kepada siapapun selain pada Allah. Nah, kalau minta bantuan pertolongan kepada sesama manusia nanti bisa berhenti. Terus yang keempat, mukmin yang kuat akan optimis atas pertolongan Allah. Karena optimis akan pertolongan Allah, maka dia gagah tampilnya, kuat. Kemudian yang kelima, keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuatan bagi mukmin yang kuat mental. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz. Janganlah kamu menjadi orang lemah. Jadi setelah Rasul memuji mukmin yang kuat, bahwa mereka lebih dicintai Allah dan lebih baik, maka kalimat ini langsung melarang lemah. Mukmin itu jangan lemah. Minimal atau mentalnya gitu. Kalaupun ekonomi, status, harta kurang, mental tetap kuat. Jadi jelas arahannya Rasul itu lebih mendorong kepada kekuatan mukmin. Mesti mempunyai program untuk menguatkan dalam segala hal, baik jasmani, rohani maupun ekonomi.
Dan di sini ditandaskan seperti hadis yang saya bacakan tadi. Jadi yadullah itu al-ulya wa yadul mutli al-tatidaha wa yadus sa'il as-sufla fa'til fadla wa la ta'jad an-nafsi. Ya, tangan ada 3, tangan Allah yang maha tinggi. Jadi ID itu salasah. Jadi tangan itu ada 3. Pertama tangan Allah yang maha tinggi. Kemudian tangan orang memberi setelah tangan Allah. Dan tangan orang yang meminta. Jadi tangan kekuatan itu Allah, kemudian pemberi. Itu atasannya pemberi itu hanya Allah. Kemudian yang ketiga itu diasupkan ya. Terima. Nyambung. Jangan lepas dulu. Ke lebet kurang pas gitu kan. Punten masih. Kemudian jangan merasa lemah untuk memberi. Karena kalau kita ingin kuat harus jadi pemberi ya. Ditandaskan juga al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairus shadaqah an dhahri badiin. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup. Jadi sedekah yang terbaik itu sudah mencukupi keluarga. Jadi artinya tetap dorong ekonominya itu kuat ya. Nah, mencukupi seperti di Indonesia sekarang kata BPS, Badan Pusat Statistik, orang miskin itu adalah yang 600 di bawah 600.000 ya, orang miskin itu di bawah 600.000 per orang. Jadi kalau orang itu punya anak 2 berarti 4 kali 600 berarti 2.400.000 kalau anak 2. Penghasilan per bulannya 2.400.000. Jadi kalau dia penghasilannya di bawah 2.400.000 itu orang miskin. Makanya panitia zakat harus meneliti itu orang miskin tuh yang mana di daerah ini teh. Yaitu ukurannya tadi ke BPS, karena kan syariat Islam itu harus sesuai dengan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah penelitian adat syariah, baik syariah maupun adat ya, yang namanya ma'ruf. Jadi penentuan fakir antara miskin itu berbeda. Sekali lagi kalau fakir mah lil fuqara'il ladina usiru fisabilillah. Kalau fakir mah itu orang yang hidupnya berjuang di jalan Allah, itu fakir. Sedangkan miskin orang yang lemah ekonomi. Nah, lemah ekonomi itu BPS menetapkan yang penghasilannya kurang dari 600 per orang. 600.000 per orang. Jadi, nah kalau yang lebih baik di dalam hadis ini yang bisa mencukupi. Jadi tetap aja Rasulullah itu lebih memuji orang yang kaya, orang yang banyak duit itu dipuji karena kalau banyak sedekah. Ya, jadi sedekah yang baik itu bukan sampai tuhliku auladakum ya. Ini karena sudah hampir jam 6 saya langsung larikan. Wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Di sini dikatakan wa in asabaka syai'un.
apabila sesuatu menimpamu. Syai'un itu berarti sesuatu, tapi karena konteksnya jangan kalimat dengan kalimat lain, maka ini diartikan syai'un yang musibat. Jadi apabila terkena musibat yang tidak menyenangkan, tegasnya kalimat ini berarti jika sesuatu yang kurang menyenangkan, fala taqul, jangan kamu katakan lau, andaikan, lau ani. Jangan dikatakan seperti itu. Jadi maknanya musibat yang kurang menyenangkan bisa terjadi kapanpun. Baik bagi orang kaya maupun orang miskin. Baik bagi penguasa maupun rakyat jelata. Termasuk juga presiden. Kadang-kadang kena musibah. Musibatnya bukan sakit saja. Kalau presiden mah dijaga. Tapi kan kebingungan, kesusahan. Gara-gara pipa menghentikan U20 kan jadi bingung. Musibat jadi presiden, bagi presiden kan bingung. Hiji ieu sarana ti partai yang pendukung, kedua nu protesnya ti rakyat, kan itu bingung. Makanya apabila musibat semacam itu terjadi, jangan mengatakan lau. Jadi yang kedua, jangan mengeluh atau menyesali sesuatu kejadian yang tiada arti. Tiga, jika ada kegagalan, jangan disesali. Tapi hendaknya menjadi pelajaran. Keempat, penyesalan masa lalu yang tiada arti untuk masa depan, jangan dilakukan. Dan perkataan lau yang berarti andaikan, itu membawa tidak artian. Enam, usaha untuk perbaikan diri masa depan. Jangan terlalu banyak melamun. Walakin kul qadarullah, kuncinya katakan ini adalah takdir Allah kalau mengalami kegagalan. Jadi kalau takdir Allah itu jangan sebelum bekerja, jangan sebelum usaha mengatakan takdir Allah itu. Tapi setelah berusaha gagal, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mentalnya tetap kuat. Karena apa? Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Kemudian ma asobakum min musibah fa bima kasabat. Kaitan dengan usaha. Wa ma syaa fa'ala. Allah itu apabila berkehendak bisa. Jadi tersirat dalam kalimat ini, usaha sebaik mungkin, tapi ketentuan Allah mesti diterima. Makanya gagah kuat itu. Orang mukmin itu mentalnya. Kedua, manusia punya rencana. Allah menakdirkan. Jadi kalau ternyata tidak berhasil, ya Allah. Kemudian, karena kekuasaan Allah dikaitkan dengan usaha manusia, maka berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan takdir yang baik. Jadi takdir yang baik itu harus diusahakan. Seperti Umar bin Khattab ketika mau Syam tahun 18, waktu itu sedang pandemi, kemudian tidak jadi karena ditegur, ya Amirul Mukminin kan itu mah penyakit mah urusan takdir. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya kita ambil takdir yang baik, hindari takdir yang buruk. Sebab di Sam itu lagi dilanda penyakit, maka kita jangan ke sana, kata Umar bin Khattab. Itu menghindari takdir yang buruk. Karena apa? Kalau sudah terjadi kan disalahkan juga manusia karena usaha. Karena itu hindari takdir yang buruk. Dan jangan mengatakan banyak lau. Karena wa inna lau, perkataan lau itu tahu amala syaitan. Mendorong perbuatan setan. Dan setan itu harus kita hindari. Kita lihat takwilnya sekarang. Orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih dicintai dibanding yang lemah. Oleh karena itu, jika ingin lebih baik dan dicintai, jadilah mukmin yang kuat. Kedua, agar dicintai Allah meraih derajat terbaik, maka mesti semangat memperkuat diri dalam segala bidang, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Tiga, kekuatan mesti diusahakan. Jangan menyerah kepada takdir. Usaha, jangan menyerah kepada takdir. Kalau
kalau gagal baru mengatakan qadarullah. 4. Dalam situasi dan kondisi apapun, mukmin harus tetap meraih kebaikan, baik dikala kuat maupun lemah, bahkan dikala tertindas, karena pandai menghadapi. 5. Setiap muslim jangan lemah kondisi apapun. 6. Pertolongan Allah yakini pasti ada. 7. Jika mengalami kendala, jangan depresi, jangan lemah, tapi kembalikan kepada Allah. Nah, 8. Kendala yang dialami tidak boleh membuat lemah mental, apalagi mengatakan andaikan aku pasti begitu, andaikan begini pasti seperti itu jangan dijadikan dasar. 9. Karena kata andaikan itu merupakan pengaruh setan, suka merayu, menggoda ke jurus negatif, maka dihindari. Tatbiknya, pendidikan keimanan itu mesti menanamkan mukmin yang memiliki kekuatan. Jadi al-mu'min qawi khairun. Tatbik kedua, orang mukmin yang kuat itu selain lebih baik, tapi juga yang dicintai Allah. Maka kalau ingin dicintai Allah, jadilah yang kuat. Ketiga, penanaman kuat mental berawal dari diri sendiri. Jadi supaya tidak jadi lemah itu mulai dari sendiri. Makanya wa fi kulli khairin wa fi kullin khair. 4. Dalam meraih kekuatan sebagai mukmin mesti semangat berjuang. Makanya di situ akhris alamayan pauka. 5. Jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Minta bantuan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi mentalnya kuat. Karena kalau selalu minta tolong kepada manusia itu lemah. Maka kalau minta tolong wasta'in billah, tentu saling bantu mah harus, tapi jangan mengandalkan pertolongan orang lain. Keyakinan bahwa diri sendiri merupakan orang kuat itu harus tertanam. Makanya di sini wala ta'jaz. Kemudian jauhi pandangan negatif pada diri sendiri. Jangan lau ani asobaka sayun, fala takul lau. Kemudian 8. Usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi jika tetap ada kendala, qadarullah. 9. Jangan banyak lamunan atau bayangan tulul amal, karena itu dorongan setan. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, maka boleh saja. Mana Pak?